Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang analisa kelayakan bisnis sate Taichan Bank Bewok. Namun sebelum memulai untuk memaparkan materi dan pembahasannya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Rafli Anggara. Selanjutnya ada Bang Asep, Bang Asep dan Bang Saifur Rahman. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulainya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Untuk pembahasan pertama, saya sendiri akan langsung membahas latar belakang. Untuk latar belakangnya, UMKM memegang peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor kuliner seperti sate Taichan Bank Bewok menjadi salah satu contohnya. Selanjutnya, nah, untuk profil sate Taichan Bank Bewok ini yang kami lakukan wawancara berdiri sejak tahun 2020 di Tangerang, tepatnya di daerah Karawaci. Nah, untuk usahanya ini menjadikan sate Taichan dengan rasa yang khas dan berhasil membuka 7 cabang di berbagai wilayah di area Tangerang. Selanjutnya, baik, saya akan menjelaskan tujuan penelitian yang kami lakukan untuk menganalisa kelayakan bisnis sate Taichan Bank Bewok yang berfokus kepada yang pertama, aspek legalitas. Apakah aspek legalitasnya itu layak untuk diuji? Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang keempat, aspek teknik dan teknologi. Yang kelima, aspek finansial. Dan yang keenam, aspek ekonomi dan sosial. Yang terakhir, aspek lingkungan. Baik, untuk memaparkan satu-satu, untuk metode penelitian yang kita gunakan, jenis penelitiannya studi kasus UMKM sate Taichan Bank Bewok. Nah, untuk sumber datanya kita primer ya, melalui wawancara, observasi, dan sekunder. Dan sekundernya itu literatur dan metode penelitian. Aspek legalitasnya, legalitas usaha memberikan akses ke program pembiayaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan peluang kerjasama dengan pihak ketiga. Salah satu kekuatan utama sate Taichan Bank Bewok adalah legalitasnya yang lengkap. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan memudahkan ekspansi usaha, seperti yang disebutkan Julius 2017. Legalitas membantu UMKM bertahan di tengah persaingan yang ketat. Selanjutnya, nah ini untuk legalitas dari usaha UMKM Bank Bewok. Yang pertama ada NIB, nomor izin berusaha, nomor induk berusaha, maaf. Dan yang kedua ini ada sertifikat halalnya nih. Jadi udah teruji secara aspek legalitas, ada NIB dan sertifikat halal. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Asep dengan Nuri. Terima kasih, Pak Rafli. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasaran. Target pasarnya itu adalah remaja dan orang dewasa muda, menggunakan media sosial untuk pemasaran online, berkolaborasi dan layanan pemutaran makanan untuk pemasaran offline. Sate Taichan Bank Bewok memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk menarik pelanggan. Selain itu, mereka juga tetap menjaga pemasaran offline seperti promosi langsung di cabang-cabang. Menurut outlet dan Keller 2006, kombinasi ini sangat efektif dalam menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, ini adalah contoh pemasaran offline, yaitu ada di KS di
sosial medianya adalah melalui Instagram, itu namanya next aspek manajemen dan SDM. Nah, untuk struktur manajemen yang terorganisir, meningkatkan efisiensi operasional, pelatihan karyawan rutin untuk menjaga kualitas pelayanan, pembagian tugas yang jelas dalam manajemen SDM di sini sederhana tapi sangat efektif. Pemilik memastikan setiap karyawan memahami tugasnya sehingga layanan kepada pelanggan tetap diterima. Robin dan Judge 2020 menyebutkan bahwa SDM yang dikelola dengan baik adalah kunci keberhasilan bisnis. Dari aspek teknik dan teknologi memainkan peran vital dalam mendukung efisiensi operasional UMKM. Chris Han dan Raja Laman 2020 menjelaskan bahwa adopsi teknologi modern seperti aplikasi point of sale atau POS membantu dalam mengelola peralatan dapur yang higienis dan modern, memastikan kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga. Implementasi teknologi ini memungkinkan strategi KPO untuk meminimalkan kesehatan dalam pencatatan keuangan dan meningkatkan produktivitas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek finansial. Sistem akuntansi sederhana digunakan untuk memonitor pemasukan dan pengeluaran, analisis harga pokok produksi atau HPP untuk menjaga keuntungan, pengelolaan modal kerja yang efektif mendukung ekspansi. Dilihat dari tabel yang ada di sini, terdapat kategori dari mulai bahan baku, peralatan, biaya operasional, pemasaran, dan cadangan dana bisa tertembus sampai 121 juta. Lanjut, untuk harga atau tabel harga tersebut bisa dilihat dari tabel dari sate sampai minumannya. Dengan penentuan harga produksi yang cermat, mereka bisa menjaga keuntungan tanpa mengurangi kualitas. Kaplan dan Norton tahun 1996 menekankan pentingnya akuntansi untuk memastikan kesehatan finansial usaha. Lalu dari secara finansial, usaha ini mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan sederhana tapi teratur. Contoh seperti tabel tersebut. Selanjutnya dari aspek ekonomi dan sosial, UMKM berkontribusi terhadap perekonomian lokal, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, melakukan program CSR untuk membantu masyarakat. UMKM seperti ini tidak hanya menghasilkan keuntungan, tapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, seperti membuka lapangan kerja baru, Prahalat dan HAP tahun 2002 menyebut UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Lanjut, aspek lingkungan hidup, keberlanjutan lingkungan merupakan aspek yang semakin penting dalam operasional usaha. Menurut Hidayat dan Setiawan 2022, upaya pengurangan limbah plastik dan penggunaan bahan ramah lingkungan merupakan langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan. Sate Tancaan Bang Dewo telah mengganti kemasan plastik dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan, serta merencanakan program daur ulang berbahan kemasan. Upaya ini mencerminkan komitmen usaha terhadap pelestarian lingkungan. Lanjut, Sate Taichan Bang Dewo juga memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam operasionalnya. Usaha ini berupaya mengurangi penggunaan plastik dengan mengganti kemasan plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, pengelolaan limbah dari kegiatan produksi dilakukan secara teratur
untuk memastikan tidak adanya dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Usaha ini juga berencana untuk mengembangkan program daur ulang bahan kemasan di masa mendatang. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Ada yang ingin ditanya? Oke, jadi saya komentarin aja ya. Untuk usaha ini tadi ada beberapa aspek yang kalian amati 7 ya. 7 aspek. Nah, untuk ketujuh aspek itu yang mana yang menurut kalian paling worst, paling gak worth it gitu dari usaha saat ini, dan apa solusi dari kalian? Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya tadi yang paling worst ya, yang paling ini gitu ya, nggak sesuai, misalnya dari lingkungan nyampah misalnya gitu ya. Kalau dari Word dan sekarang yang bagus, yang bikin up, yang bisa up gitu ya, upgrading untuk usahanya, misalnya sistem teknologinya, karena dipakai pembayarannya misalnya pakai QR atau pakai GoPay dan lain sebagainya. Coba aku ingin dengar dari kalian langsung ya, yang bisa A dan bisa ya, coba Saya sih nggak tahu aspek maksudnya, tapi lebih ke ini sih Bu. Yang saya tahu saat Taichan Bank Berok ini untuk proses pembakaran itu dia tidak langsung terkena apinya itu Bu. Jadi dia dilapisi dengan daun pisang. Jadi yang membuat mereka berbeda sih seperti itu sih Bu. itu yang apa yang bikin mereka bagus gitu. Jadi dia mengurangi karsiogenik apa? Ya, untuk mengurangi itu yang zat karsinogeniknya itu yang bikin yang zat kankernya itu Bu. Ya. Nah itu untuk Jadi pembakarannya itu dia dilapisi dengan daun pisang daun dulu. pisang. Itu juga efeknya biar nggak gosong ya, biar Iya. warnanya putih. Kalau Taichan kan memang putih ya, Putih ya. dia harus dilapisin. Oke, itu menurut kalian apa yang bikin bagus atau yang bikin getting worse or getting better? Kalau itu jadi better. Ya, ya juga. Nah, better itu. Terus apa lagi? Kalau untuk worstnya apa ya? Kemarin pasti ngomong ada. Mungkin pemasarannya atau Biar ada dari satu Taichan. dari SDM-nya bagaimana? Ya. Jadi sebenarnya yang saya ini ya Bu, kemarin dari tingkat HPP sebenarnya keuntungannya emang kecil Bu, menurut saya keuntungannya kecil nih untuk sate Taichan ini. Jadi dia dengan harga tadi yang udah ditampilin dengan harga yang lebih murah dibanding pasaran yang lain. Sebenarnya itu bisa jadi worth dan bisa jadi kekuatannya juga tuh. Kenapa dia bisa rame dan bahkan bisa buka 7 cabang. Cuma menurut saya itu apa? Keuntungannya terlalu ini sih Bu. Ya, jadi harganya tuh kayak misalkan di pasaran tuh untuk sate Taichan satu per tusuknya itu 3.000 misal. Nah dia ngejual tuh di harga 1.500 atau 2.000 gitu. Separuhnya ya. Jadi dia sistemnya tuh emang per paket sih. Terus lokasinya juga oke ya tempatnya. Lokasinya strategis, betul. Kalau untuk pertanyaan yang kedua tadi untuk teknologi yang digunakan, emang pembayarannya juga udah bisa by QRIS, bahkan udah ada di pemasarannya di Shopee, di GrabFood dan lain-lain itu udah ada. Bahkan media sosialnya pun dikembangkan dan saya pantau tuh medsosnya emang update terus gitu Bu. Iya, iya, iya. Oke. Dari Taichan ya. Iya. Udah cukup ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.